Next kita seperti bahasan yang kemarin, jadi kemarin kita bahas mengenai filamen kayak gitu. Jadi kita akan melanjutkan terkait dengan filamen. Sebelumnya, jadi filamen ini ada beberapa info penting juga. Jadi teman-teman nggak hanya ngelirik terkait dengan dokumentasi, tapi kita coba bahas beberapa ini dulu sebelum kita ke dokumentasi kayak gitu. Jadi yang pertama itu plugins. Plugins ini merupakan, jadi seperti di low code platform lainnya. Jadi beberapa plugins sudah di develop oleh rekan-rekan developer yang di luar negeri seperti itu. Di Indonesia pun juga ada, nanti kita tunjukin kayak gitu. Nah, ini beberapa feature plugin dan juga yang free dan juga yang berbayar. Nah, ini teman-teman nanti bisa kulik sendiri. Banyak banget fitur yang kita bisa gunakan atau plugin yang bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, mungkin yang paling sering itu digunakan seperti si Spati. Nah, Spati ini Spati role permission kayak gitu. Aku lupa yang ngebuat siapa, yang biasa aku gunain, tapi ini Ben Hasalah. Nah, ini programmer yang develop si Spati kayaknya, Laravel Filament Shield kayak gitu. Nanti teman-teman pasti akan gunakan nanti kalau teman-teman punya project yang lebih besar. Ada lagi yang kemarin aku notice itu di lupa. Spati, terus widget juga ada, tapi pokoknya banyak yang bisa kita kulik. Developer atau programmer di Indonesia pun juga ada. Jadi kemarin aku lihat API. Jadi API ini gitu ya, Rupadana ada sih, jadi aku lupa Rupadana. Jadi ada programmer Indonesia yang dia develop lagi di Filament, dan itu cukup banyak digunakan kayak gitu. Oke, nextnya kita bahas terkait dengan konten. Jadi konten ini juga dibahas di Filament. Konten ini merupakan kayak blog lah kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa artikel dan juga berita. Kayak misalnya di sini ada Filament V version 4 beta. Jadi sebenarnya memang untuk Filament sendiri ini sudah masuk ke versi 3. Tapi ada versi 4 betanya juga gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa kulik juga kayak gitu. Nah, oke, itu cukup ya untuk yang plugins dan konten kayak gitu. Walaupun ada consulting, shopping juga, kita bisa beli-beli kayak gitu di merchandise-nya si Filament kayak gitu. Oke, next kita mau ke lebih dalam ke documentation. Jadi documentation ini akan menjelaskan mengenai fitur-fitur unggulan di Filament kayak gitu. Kita coba get started. Nah, teman-teman perlu diingat, teman-teman harus menguasai PHP pasti ya, Laravel, Livewire kayak gitu. Jadi PHP 8.1, Laravel versi 10, Livewire versi 3 atau ke atas atau yang di atas. Nah, teman-teman nanti pasti harus menginstal Laravel. Terus setelah Laravel terinstall, nanti harus menginstal si Filament kayak gitu. Jadi jangan lupa Filamentnya harus diinstal kayak gitu. Terus nanti harus create user, lalu mungkin perlu dioptimize juga kayak gitu, dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, kita coba untuk mengulik beberapa hal ya teman-teman ya. Jadi di sini, di bagian sini itu ada beberapa hal. Table, form, info list. Mungkin kita 3 ini dulu. Table itu apa sih, form ini apa sih, info list ini apa sih, kayak gitu. Nah, mungkin kita kulik satu-satu. Table ini merupakan ya table. Jadi kita lihat yang di Filament demonya ya. Oke. Gimana ya enaknya ya? Nggak usah deh. Oke. Nah, table ini apa sih maksudnya? Jadi table ini merupakan tabel yang ada di sini. Jadi table di sini ini kan table ya. Nah, ini sebenarnya maksud dari Filament itu apa sih? Kalau masuk table itu ya berarti tablenya yang kayak gini. Jadi terdiri dari kolom, filter, action, layout kayak gitu.
Jadi di table ini ada beberapa, jadi ada search atau filter, terus nanti ada kolom yang mau di showkan atau filter lagi kayak gitu. Jadi memang di filament ini dia membedakan beberapa hal. Table dibahas sendiri, terus nanti ada formnya dibahas sendiri dan lain-lain kayak gitu. Gitu. Jadi di table ini kita bisa gimana sih cara menerapkan kalau misal kita mau menampilkan kolom icon kayak gitu, terus toggle juga bisa kayak gitu, checkbox juga bisa. Terus kalau mengimplementasikan si filter pakai select atau ternary dan lain-lain. Sampai dengan kita bisa ngegroup si row. Jadi nggak hanya cuman plain kayak gini, tapi kita bisa grouping berdasar kategori misalnya kayak gitu, itu bisa. Sampai dengan kalau semisal mau lebih advance kayak gitu, advance-nya misalnya strip table misalnya. Nah ini strip table ini kita juga bisa kayak gitu. Gitu. Oke, nextnya terkait dengan form. Form ini pembuat form, jadi new product misalnya. Ini kan form semua. Nah kita bisa buat form dengan berbagai macam pilihan. Misalnya kalau di sini kita bisa text form, select, checkbox, toggle, sampai dengan yang mungkin lebih lumayan menarik kayak gitu, kayak repeater kayak gini. Repeater, nah ini repeater add to member dan lain-lain kayak gitu. Atau mungkin yang lumayan menarik juga itu di builders kayak gitu. Jadi kalau teman-teman buat blogs kayak gitu, jadi headingsnya apa, paragraf 1, 2 dan image dan lain-lain. Nah, itu memudahkan sekali. Lalu nextnya selain form itu ada invoice. Invoice ini terkait dengan invoice terkait dengan menampilkannya. Jadi ketika kita udah create barang kayak gitu, jadi kita bisa showin nampilin barang kayak gitu. Nah di sini dia langsung edit, tapi harusnya ada info atau ada view kayak gitu. Wait ya, nggak ada contohnya ya. Sebentar. Nah ini view, nah ini invoice ini menurutku invoice ini. Jadi ini kita bisa nge-view, kita bisa ngedit dan lain-lain kayak gitu. Gitu. Table, form, and invoice. Banyak juga action, notification, widget kayak gitu. Action mungkin nanti berhubungan sama action, jadi ada tombol nanti ada action apa gitu. Gitu. Mungkin itu dulu. Jadi nanti kita akan sambung, kita coba untuk buat projectnya langsung kayak gitu. Jadi kita buat project, nanti kita bisa explore di situ kayak gitu. Gitu teman-teman. Gitu aja, tetap stay tune di Programmer Zone.